Bapak dan Ibu semua, peserta Zoominar Ahli Hama, apakah suara saya sudah terdengar? Mungkin boleh dibantu juga tim dari admin Ahli Hama, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas sebelum kita mulai? Oke, baik. Bapak Ibu semua sudah terdengar ya? Boleh nih kirim di kolom chat apabila suara saya sudah terdengar. Oke, baik. Ini sudah ada respon dari Bapak Ibu peserta. Sudah terdengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu peserta Zoominar Ahli Hama. Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar yang diselenggarakan oleh platform Ahli Hama, dan saya ucapkan juga selamat datang kembali, kita berjumpa kembali kepada Bapak Ibu yang sebelumnya sudah join untuk belajar di seminar Ahli Hama ataupun training-training yang sudah diadakan oleh Ahli Hama. Salam kenal Bapak Ibu semua. Saya Indah yang akan menjadi moderator pada hari ini. Kita akan melaksanakan Zoominar di hari Jumat ini kurang lebih 1 sampai 1,5 jam begitu ya Bapak Ibu semua. Nanti akan ada materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Malinar, MSI MM, dan juga akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, untuk Zoominar kali ini, mohon izin, kita mute dulu ya, Bapak Ibu semua, dan juga off cam terlebih dahulu, supaya untuk kelangsungan acara kita bisa kondusif seperti itu, dan interaksi akan dilakukan di kolom chat. Pada hari ini, kita akan membahas apa? Ya, sesuai dengan judulnya, Bapak Ibu sekalian, saya akan share posternya terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang pengendalian hama tentunya. Nah, judul spesifiknya adalah Industrial Pest Management in Pharmaceutical Industry. Jadi kita akan membahas pengendalian hama secara terpadu ini di industri farmasi. Mungkin di sini Bapak Ibu semua ada yang berasal dari industri farmasi begitu ya. Ada yang dari industri obat-obatan, kemudian ada juga dari mana nih? Nanti boleh ya kenalan di kolom chat setelah ini. Oke, baik. Jadi kita akan melaksanakan Zoominar dan tentunya dari Ahli Hama ini kita punya banyak sekali program Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah Integrated Pest Management Mastery, di mana nanti Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak lagi selama 2 hari bersama dengan Pest Expert, yakni Bapak Profesor Intan Ahmad PhD dan juga Dr. Lin, ini bisa join di bulan ini, tanggal 18 sampai 19 Maret 2025. Nah, yang kemarin belum sempat join juga di bulan sebelumnya, maka bulan ini kita bisa join seperti itu. Nah, IPMM ini akan diselenggarakan setiap bulannya, selalu ada untuk bisa membantu gitu ya Bapak Ibu business owner kemudian juga staff di industrinya untuk bisa belajar lebih dalam lagi tentang Integrated Pest Management Mastery. Nah, kita juga bisa memfasilitasi training secara in-house Bapak dan Ibu semua. Jadi Bapak Prof. Intan Ahmad PhD dan juga Dr. Lin ini bisa hadir di perusahaan Bapak dan Ibu semua untuk bisa melatih tentunya sebagai trainer. Oke, selain itu, selain program-program training, Ahli Hama juga memiliki e-course. Ada tentang pengendalian hama merayap, lalu hama terbang, dan juga fumigasi.
Kita banyak sekali platform, baik yang free maupun nanti yang ada investasinya. Nah, yang free tentu saja nanti akan di-share ya untuk di kolom chat oleh tim. Ada website, kemudian YouTube. Nah, di sana juga ada free ebook yang bisa di-download. Kemudian juga ada video-video dari Zoominar yang nanti bisa dipelajari kembali. Oke, baik. Bapak Ibu izin perkenalkan trainer pada hari ini yakni Dr. Sri Malinar MSI MM atau bisa kita sapa dengan Dr. Lin. Ya, nanti pada saat sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa menyapa juga gitu ya dengan sapaan Dr. Lin. Beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung sebagai peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung, sebagai peneliti hama dan pestisida juga di IML Research, sebagai trainer dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan di Indonesia, kemudian juga sebagai pest expert di ahli hama, pest expert di Pestdoc AI, serta beliau sebagai dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia. Nah, kemudian izin memperkenalkan juga salah satu trainer di ahli hama, beliau juga akan mengisi di Integrated Pest Management Mastery. Beliau adalah Profesor Intan Ahmad PhD sebagai Pest Expert, Guru Besar Entomologi Institut Teknologi Bandung, PhD bidang entomologi di University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Beliau ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan sebagai otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik di nasional maupun internasional. Kemudian beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI dalam upaya pengendalian hama. Tadi salah satunya dalam Pestdoc AI. Kemudian beliau juga berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional maupun internasional. Beliau berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida multinational corporate The Wellcome Foundation Ltd. Oke, baik. Nah tadi saya perkenalkan terlebih dahulu gitu ya trainer di ahli hama. Nah, sekarang saya mau lihat dulu Bapak Ibu, ini ada siapa saja yang sudah hadir di seminar ahli hama. Tadi sebelum pukul 14.00 saya lihat juga sudah banyak yang rajin sudah masuk gitu ya di room Zoom ini. Nah, boleh Bapak Ibu kita pemanasan perkenalan terlebih dahulu. Formatnya nama, kemudian asal dari daerah mana nih, kemudian juga bidang usahanya apa. Saya lihat tadi juga ada beberapa perusahaan ya, Bapak dan Ibu, yang saya lihat produksi obat dan juga farmasi. Nah, siapa tahu dari interaksi di Zoom ini kita bisa ada kerjasama gitu ya di lain kesempatan. Oke, boleh nih kita kenalan dulu. Ada Bapak siapa saja dan Ibu siapa yang sudah hadir. Nama, kemudian asal daerah, lalu bidang usahanya apa. Kalau yang sudah menuliskan tadi ada Bapak Akmal Rusdi, salam kenal Bapak Akmal. Lalu ada Bapak Takdir juga ya. Nah, sebelum Ibu Dr. Lin masuk juga, kita sambil menunggu. Mohon izin Bapak dan Ibu semua kita bisa berkenalan gitu ya di kolom chat. Sudah dibuka ya untuk room chatnya. Oke, nah di sini juga ada informasi-informasi yang dikirimkan oleh admin ahli Hama. Ini ada WhatsApp group ya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum join di WhatsApp group, maka bisa join, bisa di copy linknya, nanti bisa masuk setelah ini supaya tidak ketinggalan informasi dari ahli hama. Baik, saya masih tunggu ada yang menuliskan di kolom chat dari Sabang sampai Merauke. Ada siapa saja dari
Yang pertama absen ya, Bapak Efri, Pest Control dari Kalimantan Barat. Salam kenal Bapak Efri. Ada Bapak Wahyuni Irwandi ya dari Tabalong, bidang usaha jasa catering, pekerja tambang. Oke, luar biasa. Bervariasi, saya lihat untuk peserta pada hari ini. Baik, oke, mohon izin. Oke, cek apakah suara saya sudah aman. Mohon maaf, mungkin tadi sempat terputus sebentar, Bapak Ibu semua. Saya lanjut. Oke, masih masih perkenalan ya. Saya lanjut. Ada Bapak Wahyuni Irwandi ya dari Tabalong. Kemudian ada Bapak Ahmad Thohir dari Sumatera Barat, bidang pestisida pengendali hama tanaman. Oke, salam kenal Bapak Ahmad Thohir. Kemudian ada Bapak Muji dari Sidoarjo, Jawa Timur, swasta. Oke. Kemudian ada Bapak Akmal Rusdi dari Pest Control Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Bapak Takdir ini pernah bekerja di perusahaan pest control dari Cimahi. Oke, ini cukup dekat dengan ahli hama kita saat ini ada di Bandung, Bapak ya. Oke, nah kita kenalan terlebih dahulu supaya nanti siapa tahu di lain kesempatan kita bisa saling bekerja sama begitu ya, Bapak dan Ibu semua. Dan mungkin apakah ada di sini yang baru pertama kali join serta dari bidang usaha farmasi atau industri obat-obatan nih? Karena materi yang akan kita bahas pada siang sampai hari ini adalah tentang pengendalian hama di industri farmasi. Nah, walaupun nanti Bapak dan Ibu banyak juga yang bukan dari industri farmasi, nanti tetap bisa ya kita menambah ilmu dari Dr. Lin. Ada lagi ya, mahasiswa juga ada ternyata, yakni dari DIVA, mahasiswa agroekoteknologi yang mendalami di bidang hama tanaman. Oke, baik. Untuk ahli hama, kita memiliki banyak sekali program yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu dari semua bisnis, kemudian juga mahasiswa juga bisa gitu ya. Ada Bapak Bapak Putu Marjana ya, Bapak atau Ibu, Bapak Putu Marjana dari Salatiga sebagai freelance surveyor vektor penyakit. Oke, baik. Baik, bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, saya lihat ini nambah lagi ya jumlah pesertanya. Salam kenal dan bagi yang ingin menuliskan di kolom chat ya nama, kemudian asal daerah dan bidang industrinya apa, masih dipersilahkan. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang membutuhkan atau ada request untuk sertifikat, maka di akhir kita akan menginfokan ya bagaimana cara untuk uh, request sertifikat dari seminar ini. Jadi harus mengikuti dari awal sampai akhir. Seperti itu. Setelah materi, nanti baru akan ada sesi tanya jawab dan diskusi, dan juga nanti akan ada informasi tentang bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat. Baik, saya cek terlebih dahulu, apakah Dr. Lin sudah bersama dengan kita semua? Halo, halo Mbak Indah. Sudah kedengaran suaranya?
Oke, oke. Sudah terdengar, Dokter Lin. Oke, selamat siang Mbak Indah, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya siang hari ini, Bapak dan Ibu Baik, dan Mbak Indah? Alhamdulillah, Dokter Lin. Oke, Dan bagaimana kabarnya, Alhamdulillah. Dokter Lin, pada siang hari Alhamdulillah, ini? Alhamdulillah baik dan sehat dan selalu bersemangat di hari Jumat siang. Kita ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu yang memiliki concern atau perhatian tentang hama dan pengendaliannya di tempat bisnis, di usahanya dan juga bagi Bapak Ibu yang ada di kalangan akademisi ya. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah opening. Saya memperkenalkan juga Dr. Lin selaku speaker pada Zoominar siang hari ini yang kurang lebih akan menyampaikan materi serta nanti akan ada sesi tanya jawab juga kurang lebih 1 jam ke depan, begitu ya, Dr. Lin. Dan materinya adalah tentang Industrial Pest Management in Pharmaceutical Industry. Jadi, bagaimana cara pengendalian hama di industri farmasi dan saya lihat untuk peserta bervariasi, begitu ya Dokter Lin, dari berbagai macam industri. Saya lihat juga ada dari nama gitu ya, itu ada dari perusahaan farmasi atau obat-obatan juga gitu. Ada juga dari pest Oke, control, kemudian juga ada dari tambang. Lalu ada juga mahasiswa yang ingin belajar lebih dalam tentang pengendalian oke. hama di ahli hama dengan trainer ahli hama Dokter Lin. Oke, terima kasih Mbak Indah dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di siang hari, bahkan di wilayah lain mungkin sudah masuk ke sore hari, untuk kita bisa belajar atau berbagi informasi mengenai hama yang ada di urban dan di industrial pest management. Itu ya, seperti itu. Baik, kita akan memulai dulu materi yang akan di-share siang hari ini sebagai bahan diskusi. Apabila nanti Bapak Ibu ingin bertanya, kita nanti ada sesi khusus. Eh, Pada minggu ini saya diberi tema oleh tim ahli hama adalah tentang topik Industrial Pest Management in Pharmaceutical Industry. Artinya kita akan melihat bagaimana industri obat-obatan ini perlu memberikan perhatian lebih mengenai hama dan pengendalian di bisnis tersebut. Untuk Bapak Ibu yang memiliki bisnis lain, tentu nanti ada penyesuaian karena memang beberapa bisnis ini sangat beragam kondisi hama dan kondisinya. Jadi hama ini cukup unik, makhluk hidup yang memiliki berbagai macam perilaku yang tentunya harus diperhatikan premisis atau lingkungan di mana hama itu berada. Nah, jadi pada beberapa saat ke depan, saya akan memberikan bahan kita berdiskusi bagaimana kita harus mengenal industri farmasetikal yang kita kenal, industri yang memproduksi obat-obatan, baik itu untuk kesehatan manusia maupun kesehatan hewan. Kita mulai dari hal yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi di sini pakai narasinya peringatan dan kerugian dari hama ini gitu Bapak Ibu. Kita lihat di news atau berita yang dikeluarkan di luar negeri itu cukup detail Bapak Ibu. Nah, di sini disampaikan bahwa lembaga FDA, jadi kalau di Indonesia itu BPOM-nya lah, ini BPOM-nya Amerika gitu. Mereka berhak memberikan surat warning, surat peringatan kepada siapa? Kepada industri obat-obatan apabila di sana ada temuan-temuan tentang insek atau tentang hama seperti dari kelompok tikus. Nah, mereka memiliki hak gitu untuk bisa nanti menyetop produksi dari industri tersebut apabila abai terhadap hal tersebut. Lalu ada berita berikutnya adalah kalau ini dari company-nya. Jadi company ini Imar Supply Chain Solution ini dia melakukan eh, apa istilahnya investigasi internal. Nah, investigasi internal mengeluarkanlah yang namanya report. Nah, di sini disampaikan bahwa mereka melakukan
voluntary recall, artinya produk-produk mereka ditarik oleh mereka. Karena apa? Karena ada temuan atau apa analisa internal atau kajian internal tentang adanya hama yang merusak produk mereka. Nah, mereka sangat concern daripada ditutup sama orang lain atau ditarik produknya sama orang lain, mendingan sama mereka sendiri ya seperti itu. Nah, jadi perusahaan-perusahaan di tersebut ya di apa di Amerika atau di Eropa atau di negara-negara Asia lain yang ketat itu mereka sudah harus melakukan self assessment, penilaian terhadap lingkungannya sendiri karena mereka tahu kalau ini sudah nyampe keluar ke pasar, mereka nggak punya kendali. Nanti reputasi bisa digoyang kanan kiri gitu ya, untuk bisa membuat nanti bisnisnya menjadi terganggu. Itu dari sisi internal perusahaan obat-obatan yang sudah punya awareness yang sangat tinggi terhadap hama. Lalu ada juga apa namanya beberapa industri mereka menuliskan bahwa apa potensial konsekuensi apabila ada investasi hama. Jadi artinya sudah mendata apa saja nih yang akan peluang atau potensinya akan ditimbulkan apabila ada hama yang tidak dikendalikan. Di sini poinnya yang pertama adalah damage to brand and reputation through loss of trust. Artinya akan rusak nih brand atau nama baik. Orang jadi nggak percaya lagi apabila hama ini tidak diberi perhatian yang serius. Lalu yang kedua, kalau bisnis urusannya finansial nih, financial cost of contaminated dari raw materials ini bisa menyebabkan mereka jadi tinggi cost-nya karena harus ngeluarin biaya untuk pengendalian yang lebih mahal. Kalau revenue bisa loss gitu Bapak Ibu. Customer bisa loss karena mereka nggak percaya. Nah, jadi kalau urusannya hama ini nggak bisa kita pandang remeh saat dia berada di sektor bisnis. Nah, gitu ya. Kalau di rumah seperti apa? Apakah di urban ya, Bapak Ibu di permukiman, apakah kita bisa mengabaikan? Ya resikonya biasanya kesehatan. Jadi kesehatan keluarga, masyarakat jadi terganggu. Kalau di bisnis, orang udah tahu kalau urusan finansial terganggu, orang udah harus melek bahwa ini harus segera ditangani. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa industri farmasi semua orang tahu diatur sangat ketat. Kenapa? Karena harus aman, artinya bagi manusia dan lingkungan, termasuk bagi hewan, harus aman, lalu harus efektif karena membuat obat itu tidak mudah, jadi harus sesuai dengan sasaran, betul nggak efektif, dan kualitas produknya harus terjaga, dan itu sangat ketat. Nah, namanya sangat ketat artinya kepatuhannya tidak bisa ditawar, harus dipenuhi. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, banyak aturannya kalau yang mengatur apa namanya tentang penanganan hama di industri farmasi. Kenapa? Karena harus dicegah yang namanya kontaminan atau termasuk juga hamanya. Yang pertama ada aturan dari Good Manufacturing Practices atau GMP. Nah, di sini ternyata kalau kita buka di dalam guidance GMP ini ada khusus aspek utama dari pengelolaan hama. Pertama, urusannya sanitasi dulu karena sanitasi itu pintu masuk hama di tempat tersebut akan berkembang atau tidak. Jadi dilihat dulu pasti yang namanya lingkungan produksinya bersih dan higienis. Nah, dan melihat apakah di industri farmasi itu menerapkan nggak yang namanya tindakan pencegahan hama. Seperti apa? Menutup titik masuk, melakukan inspeksi rutin. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang menyewa pest control. Kenapa? Karena itu bukan tugas utama mereka. Tugas utama mereka itu adalah membasmi hamanya. Gitu ya. Tapi kalau pencegahan itu harus dilakukan oleh pemilik bisnis. Nah, nanti kita lihat bahwa pentingnya pemilik bisnis memiliki pest control sendiri. Karena harus bagi-bagi tugas dengan yang eksternal. Karena eksternal tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti ini, tindakan pencegahan, ya. Karena itu yang melakukan adalah pemilik fasilitas. Nah, lalu di GMP ini ada yang namanya dokumentasi yang nanti diaudit, ya, dokumentasi aktivitas pengendali hama.
Maka penting di industri di bisnis ini, apakah ini di pharmaceutical atau bisnis yang lain, penting yang namanya catatan atau aktivitas pengendalian hama. Itu dari yang pertama aturan dari Good Manufacturing Practices. Yang kedua adalah dari FDA tadi ya. Jadi apa Food and Drug Administration, jadi BPOM-nya Amerika lah itu FDA. Itu adalah aturannya ketat, kondisi steril untuk mencegah kontaminasi mikroba yang disebabkan hama. Jadi hama itu bisa sebagai perantaranya, sebagai pembawa. Maka di sini juga sama, ketat, ada inspeksi rutin, harus dijalankan oleh siapa? Bukan oleh pest control yang disewa, bukan, tetapi oleh tim yang ada di internal, pest control yang ada di internal, yang dibangun di bisnis itu. Karena mereka harus melakukan setiap hari. Terbayang mahal kalau harus menyewa pest control eksternal setiap hari. Dan itu nggak efektif juga, hanya untuk inspeksi saja ya, berarti sudah dilakukan nih oleh industri. Lalu dokumentasi kepatuhannya ketat, termasuk apa namanya, semua aktivitas pengendaliannya harus ditulis. Yang ketiga adalah WHO. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa ini lembaga yang memang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Tentang hamanya ada dibahas bahwa tindakan pencegahan, nah sama. Jadi selalu kata kuncinya pencegahan. Artinya kita nggak boleh dulu, tidak boleh melakukan reaktif terhadap suatu hama. Kenapa? Karena itu akan lebih mahal. Jadi bagusnya adalah proaktif. Dicegah jangan sampai hama itu bisa leluasa datang dan dibiarkan. Nah lalu di WHO ini disebutkan perlu adanya program pelatihan bagi staf kebersihan dan kesadaran akan risiko hama. Nah, jadi para cleaning service tidak hanya tentang membersihkan sesuatu yang kotor jadi bersih, tetapi harus paham juga hama itu seperti apa nih. Dan namanya hama bersembunyi, tidak kelihatan. Maka harus ada pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan tentang pengenalan hama dan pengendaliannya. Nah, akibatnya kalau misalnya kita mengabaikan hal ini, maka kegagalan dalam memenuhi GMP itu menyebabkan recall, produknya ditarik, lalu ada warning dari regulator, atau bahkan ekstrimnya adalah harus penghentian produksi. Nah, tentu bisnis akan mati dalam hal ini. Ya, Bapak Ibu. Ini slide yang menjelaskan betapa aturan tentang hama ini sebetulnya sudah tercatat, terdokumentasi dengan ketat dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, sekarang kita lebih detail lagi tentang GMP. GMP ini sebetulnya berlaku tidak hanya di Amerika, Bapak Ibu. Ini menjadi rujukan di seluruh dunia. Jadi Good Manufacturing Practices itu ditetapkan oleh US Food and Drug Administration, yang itu diadopsi oleh seluruh negara untuk apa? Untuk melindungi masyarakat atas produknya harus aman, harus murni, tidak banyak hal-hal yang berbahaya ditambahkan, serta efektif atau tidak itu dilihat ya, termasuk juga tidak hanya tentang obat-obatan, juga alat kesehatan dan juga mengatur makanan dan minuman. Nah, jadi GMP ini selalu mengedepankan yang namanya pendekatan berbasis kualitas. Kualitasnya mulai dari mana? Dari seluruh proses manufaktur. Dari mulai bahan bakunya diperiksanya seperti apa, penyimpanannya seperti apa, itu dari awal. Untuk apa? Untuk mencegah dari awal yang namanya kontaminasi dan kesalahan. Karena ada syarat utama, Bapak Ibu, bahwa dalam selama produksi harus dipastikan tidak ada hama atau kontaminan, termasuk serangga dan tikus. Nanti kita lihat kontaminan apa saja, Bapak Ibu. Tapi di sini ada syarat utama bahwa tidak boleh dalam produksi itu ada hama. Jadi kalau ada tikus jalan-jalan, waduh itu udah produk recall, sudah harus ditarik. Ya, jadi kita bisa bayangkan atau Bapak Ibu yang bergerak di industri farmasi bisa tahu bahwa ini sangat ketat. Ya, dari proses dari satu tahap ke tahap lain. Nah, sekarang kita melihat kenapa penting, mengapa pengendalian hama di industri farmasi itu penting. Tentu yang pertama adalah satu,
menjaga integritas produk. Artinya, produk farmasi harus bebas dari kontaminasi. Supaya apa? Supaya tetap efektif. Nah, hama seperti tikus, serangga, burung, itu bisa membawa kontaminan biologis, artinya bisa bawa bakteri, bisa bawa virus, jamur. Itu kalau sudah ada di obat ya berarti obatnya tidak aman. Makanya penting untuk pengendalian. Lalu yang kedua, melindungi masyarakat, kesehatan masyarakat. Namanya obat tujuannya kan untuk menyembuhkan, jangan sampai obat itu jadi terkontaminasi, malah menyebabkan resiko dari kesehatan yang serius. Seperti alergi itu juga sama, menimbulkan hal yang serius Bapak Ibu, infeksi gitu ya. Atau bahkan obatnya tidak efektif. Nah, itu bisa jadi karena obatnya terkontaminasi. Karena ada beberapa pasien ya beberapa hama seperti kecoa dan tikus memang dia membawa patogen atau penyebab penyakit yang nanti malah membahayakan keselamatan dari pasien itu sendiri. Lalu yang ketiga, kenapa penting? Namanya bisnis pasti urusannya finansial. Jadi kalau pengendalian hama di industri ini penting karena inginnya kerugian dicegah gitu ya. Kenapa? Karena produk yang terkontaminasi ya pasti orang nggak mau pakai, di recall. Kalau diekspor ya udah ditolak gitu ya. Dan itu pasti yang menimbulkan rugi ya pastilah itu ya bagi perusahaan farmasi, bukan hal yang sedikit proses biayanya. Karena apa? Karena bisa jadi produknya ditarik, yang produk jadi bahan bakunya dihancurkan. Ya artinya biaya operasional jadi tidak terprediksi akan membengkak. Makanya penting pengendalian hama. Lalu yang keempat adalah jaga reputasi dan kepercayaan konsumen. Jadi sebetulnya bisnis dalam hal apapun, sebenarnya bisnis adalah nyawa yang paling besar adalah reputasi dan kepercayaan konsumen. Karena sekali rusak, maka agak perlu biaya yang tinggi untuk memulihkan kepercayaan. Karena insiden terkait hama kalau udah ketemu di obat apa misalnya ya, itu bisa serius reputasinya. Karena nanti orang akan dari mulut ke mulut dan apalagi dengan berita sekarang mudah viral dalam tempo yang sangat cepat, nanti orang nggak mau beli. Artinya sales akan turun dan dampak bisnis jangka panjangnya obat itu tidak dipercaya lagi. Lalu yang kelima adalah kenapa penting? Karena namanya bisnis pasti harus comply terhadap regulasi. Nah, tadi balik lagi, fasilitas farmasi harus mematuhi peraturan ketat terhadap apa? Kebersihan, iya, dan pengendalian hama ini. Oleh siapa ya? Pasti oleh otoritas kesehatan. Ya, karena kalau terjadi kegagalan comply terhadap regulasi, maka pemerintah dengan mudah mencabut izin bisnis. Artinya udah dimatikan. Ya. Atau bahkan bisa dituntut karena menyebabkan masyarakat jadi sakit atas produk yang dijual karena kontaminasi. Artinya namanya kepatuhan regulasi itu nggak bisa ditawar, harus dilakukan. Nah, jadi lima hal ini yang menjadi kenapa pengendalian hama di industri ini penting. Lalu konsekuensinya seperti apa nih kalau diabaikan? Ya, misalnya mahal nih ininya apa usahanya. Nah, tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung kalau pengendalian hamanya diabaikan. Satu, produknya jadi kontaminan. Karena hama itu sekali lagi sebagai hewan pembawa. Membawa apa? Bakteri, virus, bahan kimia lain. Yang jadi obatnya nggak aman. Dan bisa dituntut secara hukum. Karena konsumen tidak percaya. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua adalah tindakan regulasi. Ya artinya bisa kena denda, bisa dicabut izinnya, bisa dikasih penangguhan, operasi. Yang paling ringan dikasih peringatan. Tapi itu pun sudah tercatat, artinya pernah abai terhadap hama ini, ya terhadap bisnis tersebut. Lalu konsekuensi ketiga pasti yang namanya produk rusak harus di-recall, harus ditarik. Artinya reputasi merek pasti akan rusak, kerugian finansial itu pasti harus ditanggung gitu ya. Nah, ini konsekuensi ketiga.
Konsekuensi keempat, dihentikan operasionalnya. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi investasi atau serangan hama yang parah, itu dalam pengendaliannya perlu waktu. Artinya produksinya harus berhenti. Nah, kalau produksi berhenti, berarti rantai pasok akan terganggu. Akibatnya, stok obat, ketersediaan obat akan terganggu. Nah, jadi panjang sebetulnya Bapak Ibu kalau kita menceritakan berhenti operasi itu panjang sekali ininya dampaknya. Lalu konsekuensi berikutnya adalah hilangnya kepercayaan konsumen. Artinya insidennya tunggal. Jadi membangun bisnis Bapak Ibu pasti ketahui bahwa ini sangat panjang. Banyak pengorbanan di sana, waktu, biaya, dan lain-lain. Tapi karena satu insiden itu bisa merusak kredibilitas. Kenapa? Karena zaman sekarang zaman media sosial yang jadi raja. Dalam waktu cepat bisa tersebar, gitu ya. Dan si pesaing bisa untung nih kalau ada kompetitornya yang mereknya rusak, artinya brandnya rusak. Dan pasti namanya konsumen itu sebagai sumber omset, kalau mereka nggak percaya maka pangsa pasarnya akan turun, ya. Nah, konsekuensi berikutnya adalah Bapak Ibu tentang peralatan dan infrastruktur di bisnis itu sendiri. Nah, seperti tikus, serangga itu bisa merusak Bapak Ibu fasilitas atau peralatan. Kayak seperti tikus dia bisa makan kabel listrik, bisa juga apa namanya kemasan dimakan atau mesin di apa namanya bisa rusak karena onderdeelnya jadi apa namanya dirusak. Jadi tidak hanya tentang produknya tapi alat-alatnya bisa peralatan dan infrastruktur bisa rusak oleh hama. Nah, akhirnya kalau tidak konsekuensinya harus ditanggung adalah biaya pengendalian. Nah, seperti di dunia pengobatan, mencegah pasti lebih murah dibandingkan dengan pengobatan. Nah, pengendalian juga sama. Mencegah pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya pengendalian hama yang pasti lebih tinggi. Perlu pestisida yang banyak, perlu orang, perlu apa namanya biaya-biaya lain yang nanti akan membuat si biaya operasionalnya menjadi bengkak, jadi bebannya jadi tinggi. Serta kalau investasi atau serangan hamanya tinggi, kita perlu waktu pemulihannya lebih lama. Itu sebabnya biaya yang ditanggungnya menjadi lebih tinggi. Ini konsekuensi yang memang harus dihadapi kalau pemilik bisnis tidak memberikan perhatian yang serius tentang pengendalian hama. Nah, hama apa saja yang ada di industri farmasi? Sesungguhnya hama itu apapun jenisnya itu selalu datang karena tiga hal. Karena ada air, karena ada makanan, dan ada shelter atau tempat bersembunyi atau tempat perlindungan. Ya. Nah, jadi hama di industri ini artinya organisme makhluk hidup yang dapat merusak, mencemari gitu ya, dan mengganggu proses produksi. Apakah selesai di sana? Tidak. Ada penyimpanan terganggu, lalu distribusi barang terganggu. Nah, mengapa datang? Karena datangnya itu diundang oleh kita manusia yang ada di sana. Karena ada makanan tadi ya, air dan perlindungan. Gitu ya. Jadi mau pabrik sebagus apapun bukan berarti tidak ada hama kalau tiga faktor tadi dibiarkan ada. Ya. Nah, apa saja? Ada yang namanya hewan rodensia seperti tikus, mencit. Ini dia hama ini resiko kepada kontaminasinya besar. Misalnya di bagian apa obat itu ada urin tikus atau fesesnya, itu kan kontaminan dan kemasannya rusak gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu dari kelompok serangga, apakah itu yang merayap seperti kecoa atau juga hama gudang, kutu-kutu ya atau kumbang-kumbang yang merusak produk yang disimpan, juga bisa 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 juga dari serangga terbang seperti lalat. Ini mereka membawa penyakit karena mereka hewan vektor atau pembawa penyebab penyakit. Nah, bisa juga burung untuk pabrik-pabrik yang memang dekat alam yang burung itu sangat luasa untuk datang.
Nah, itu resiko dari yang timbulkannya baik dari material sarang, penyebaran penyakit, dan resiko dari kotoran. Dan yang keempat adalah dari sisi dari jenis mikroba. Apakah itu jamur, bakteri, karena itu bisa menyebabkan lingkungan steril itu bisa tercemar. Sedangkan syarat di industri farmasi namanya kesterilan tempat itu menjadi hal utama. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya kontaminan, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kontaminan serangga dan rodensia di industri farmasi itu ada tiga. Ada yang namanya kontaminan biologis, artinya si bakteri dan virusnya dibawa tuh sama tikus dan serangga. Ya, seperti salmonella, Escherichia coli, jamur, itu bisa mencemari produk farmasi. Atau ada juga dari parasit yang dibawa oleh tungau, itu ya, yang dapat mengganggu kemurnian produk. Lalu ada yang namanya kontaminan kimia. Itu dari mana maksudnya? Dari urin dan feses, dari limbah hama seperti tikus, serangga, yang dia mengandung racun dan bakteri. Ya, dan ada juga seperti senyawa kimia seperti feromon dan sekresi. Artinya si kecoa, hama kecoa itu mengeluarkan zat kimia yang lebih menarik lagi hama itu datang. Jadi kalau Bapak Ibu melihara kecoa, jadi kebetulan kami punya lab yang isinya kecoa, memang mereka menimbulkan bau khas. Nah, itu bisa mengundang lagi hama lain datang. Jadi semacam memberikan sinyal penarik gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah kontaminan partikulat. Artinya partikulat itu bagian-bagian tubuhnya. Jadi kalau di produk obat-obatan ketemu kulit dari serangga atau bulu-bulu gitu ya, oh itu sudah rusak Bapak Ibu. Karena serangga dan tikus meninggalkan fragmen atau bagian tubuhnya, bulu dan hal-hal yang menyebabkan alergi. Itu produk walaupun tidak kelihatan ada hamanya tapi ada kontaminan partikulat ya udah takut lah. Itu berarti udah rusak. Nah, termasuk ada material sarang, ya. Jadi tikus membawa kotoran dan benda asing yang mengganggu kebersihan. Karena si tikus tuh suka narik-narik barang untuk apa? Untuk bersembunyi. Nah, itu kalau masuk ke area industri farmasi, itu menyebabkan produk bisa ditolak atau ditarik kembali. Itu kontaminan. Nah, kami perlu melihat kebiasaan yang pengendalian yang salah yang sering terjadi dalam industri farmasi atau industri lain adalah pemilik bisnis sering tidak mempunyai rencana PHT yang komprehensif. PHT itu pengendalian hama terpadu. Artinya mereka hanya bertindak kalau terjadi hama. Padahal itu menjadi boros, menjadi tinggi dan belum tentu bisa langsung terselesaikan. Yang seharusnya di dalam PHT adalah ada yang kita sebut dengan pencegahan. Nah, karena kalau pencegahan, jangankan hamanya berkembang banyak, tetapi hamanya justru dicegah, jangan sampai bisa datang ke area tersebut. Nah, jadi kesalahan yang sering terjadi adalah pemilik bisnis tidak punya nih rencana PHT-nya, PHT yang komprehensif. Mereka bergerak kalau ada hama, panggil perusahaan pengendali hama, padahal bukan itu, karena harus ada yang harus mereka lakukan. Lalu berikutnya adalah yang kesalahan yang sering terjadi adalah perawatan dan sanitasi fasilitas yang buruk. Seperti manajemen limbah yang tidak memadai ini bisa menarik hama. Mungkin di area dalam aman, ternyata pada saat manajemen limbahnya masih kurang sehingga bisa menarik justru hamanya datang. Lalu kesalahan apa yang sering terjadi? Yaitu penggunaan metode pengendalian hama yang salah. Jadi pikirannya adalah disemprot semua, padahal belum tentu, apalagi di industri farmasi agak ketat, tidak boleh ada penyemprotan di wilayah-wilayah yang rentan. Kenapa? Karena nanti bisa mengkontaminasi produk. Nah, kesalahan berikutnya adalah kurangnya pelatihan karyawan. Karyawan maksudnya adalah di tempat bisnis tersebut. Tentang apa? Tentang hama. Tadi sekali lagi, hama bisa datang kapan aja. Tidak mungkin rasanya ada hama datang, baru panggil perusahaan pengendali hama. Yang baiknya adalah karyawan dilatih bagaimana bisa mengenali hama dan bisa menganalisa ini dari mana hamanya bisa datang. Nah, maka harus ada pelatihan khusus.
di perusahaan-perusahaan di luar negeri itu sudah terbiasa, karyawan di tempat bisnis sudah tahu tentang dasar-dasar dari hama dan pengendalian. Nanti kalau perlu teknologi yang lebih canggih, baru berkoordinasi atau bekerja sama dengan perusahaan pengendali hama yang eksternal. Tapi kalau yang masih sifatnya bisa dilakukan oleh internal dari perusahaan itu lakukan. Nah, tapi syaratnya harus ada knowledge atau pengetahuan melalui pelatihan. Berikutnya adalah kesalahan yang sering terjadi, dokumentasi dan kepatuhan regulasi yang lemah. Artinya, catatan pengendaliannya tidak terdokumentasi dengan baik. Atau bahkan ada banyak juga dari industri yang tidak mematuhi standar tadi GMP, FDA atau ISO 22000 yang memang membahas secara lengkap tentang pengendalian hama. Nah, berikutnya kesalahan yang sering terjadi adalah mengabaikan faktor lingkungan. Nah, hama ini harus dibuat sesungguhnya tidak tahan di suatu lingkungan. Artinya jangan membiarkan hama bisa tenang, bisa berkembang biak di situ. Nah, itu berarti faktor lingkungan harus dilihat. Dan hal yang kadang abai adalah mengabaikan resiko eksternal. Seperti apa? Kita tidak jaga dari awal bahan baku atau kemasan dari supplier. Padahal itu adalah barang pertama yang harus dicek. Jangan-jangan dari awal kita sudah bawa apakah itu kontaminan atau hamanya. Sehingga kita harus bekerja sama, artinya kita sudah memiliki panduan untuk siapa saja menjadi supplier dari industri bisnis ini yang punya kepedulian tentang hama. Karena mereka akan mengirim raw material untuk proses produksi dari industri farmasi tersebut. Ya. Nah, lalu selain memeriksa bahan baku juga penyimpanan. Artinya setelah produk jadi itu harus dilihat bahan-bahan atau produk jadi penyimpanannya itu di tempat yang disukai hama atau enggak. Seperti tadi ya, yang disukai hama tuh kelembaban yang tinggi, ventilasi yang buruk gitu ya. Nah, itu mereka tidak mereka senang. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Nah, konsep pengendalian hama terpadu itu yang kita sebut dengan integrated pest management adalah sebetulnya pendekatan yang holistik, pendekatan yang menyeluruh yang diterapkan tidak hanya oleh satu pihak, tidak oleh perusahaan pestisida saja, perusahaan pengendali hama saja maupun oleh pemilik atau pengelola bisnis itu, tetapi adalah gabungan, harus diterapkan oleh berbagai pihak. Yang mana nanti bagi-bagi tugas, strategi mana yang dilakukan oleh pest control internal, mana lagi strategi yang dilakukan oleh pest control eksternal. Nah, itu harus dilakukan, nggak bisa satu pihak. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh internal, tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh eksternal. Bapak Ibu, sehingga pendekatan hama terpadu itu pendekatan holistik yang mengedepankan kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, tujuannya apa? Satu, mencegah kontaminasi serta ketergantungan penuh pada pestisida. Nah, ini harus dihindari karena pestisida seperti pisau bermata dua, bagus mengendalikan hama bila caranya benar, dosisnya benar, metode benar, dan lingkungannya mendukung. Tapi dia akan berefek negatif kalau penggunaan metodenya tidak bijaksana, dosisnya terlalu tinggi, maka yang ada adalah resistensi. Resistensi artinya serangganya menjadi kebal. Bukannya dia mati, malah ditambah banyak karena dia bisa diturunkan. Nah, tujuan berikutnya untuk pengendalian hama apa? Tadi menjaga kualitas produk, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap aturan atau regulasi. Nah, jadi prinsip utama dari PHT ini adalah sebetulnya pencegahan. Dicegah dulu, jangan sampai mereka bisa masuk, lalu jangan sampai mereka bisa masuk terus dibiarkan berkembang biak. Nah, pencegahan oleh siapa? Oleh pest control internal yang ada di pemilik bisnis itu harus ada. Karena nggak mungkin pencegahan dilakukan oleh perusahaan pest control eksternal, karena tugas mereka bukan untuk yang ini gitu ya.
Nah, baru nanti lakukan penerapan tindakan yang efektif yang mencegah hama bisa masuk atau berkembang biak. Nah, ini dilakukan oleh internal Bapak Ibu. Karena kalau perusahaan pest control urusannya adalah mengendalikan hama dengan kimia. Nah, ini yang kita harus bagi tugas karena kami sering mendapati saat melakukan konsultasi perusahaan-perusahaan pest control pengendali hama sering mengeluh. Karena apa? Karena sering dijadikan kambing hitam, sering disalahkan karena pengendalian hamanya tidak berhasil di suatu tempat. Padahal di situ ada tugas dari pemilik bisnis tersebut, pengelola bisnis tersebut yang harus ambil bagian. Nah, bagiannya adalah yang ini, pencegahan, penerapan tindakan efektif untuk mencegah hama masuk, jadi titik masuk ditutup dan tidak dibiarkan berkembang biak. Nah, itu harus dilakukan oleh internal. Seperti itu ya Bapak Ibu, bagi tugasnya. Nah, maka tadi pengendalian hama itu namanya holistik, namanya menyeluruh, harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Internal artinya harus ada tim pest control di bisnis itu sendiri. Dibangun oleh siapa? Dibangun aja dengan karyawan yang ada, beri pengetahuan, beri pelatihan. Nanti dibuatkan SOP atau prosedur kerjanya. Nah, dengan yang eksternal, jadi kalau di negara maju, Bapak Ibu, semakin banyak perusahaan memilih menggunakan personel internal dalam unit pengendalian hama, itu artinya untuk mengelola seluruh aspek program PHT-nya di perusahaan tersebut. Itu orang sudah begitu karena tidak bisa kita mengandalkan kepada perusahaan pest control eksternal saja karena ada pekerjaan atau step-step yang tidak bisa dilakukan. Tapi sebaliknya di negara berkembang lebih umum bagi setiap fasilitas mengelola program PHT dengan bantuan penyedia layanan yang dikontrak. Nah, seperti itu. Jadi lebih banyak menyewa. Nah, itu tidak tuntas karena dalam konsep PHT ada hal-hal seperti pencegahan, inspeksi itu harus dilakukan oleh pemilik bisnis atau pemilik fasilitas. Nah, ini ada kesenjangan eh, awareness atau kepahaman bahwa nggak bisa kita mengontrak pest control lalu selesaiin semua, nggak bisa karena ada hal-hal yang harus dilakukan oleh tim internal yang diberi tugas dalam pengendalian hama. Karena kalau Bapak Ibu pemilik bisnis menggabungkan dua metode, apakah itu internal atau eksternal, maka selalu ada di dalam bisnis itu yang orang profesional diberikan tugas untuk mengendalikan hama. Dia bertanggung jawab terhadap program PHT yang dilaksanakan di perusahaan tersebut. Nah, baru nanti diperlukan apabila ketemu situasi atau kondisi di mana hamanya tinggi, maka dengan eksternal karena mereka mempunyai teknologi dan kemampuan untuk menggunakan pengendalian secara kimia. Ya. Nah, tapi ya seringnya di kita di Indonesia banyak kasus yang menyebabkan miskomunikasi. Miskomunikasi terhadap siapa? Antara perusahaan pengendali hama dengan pengelola fasilitas yang punya fasilitas bisnis. Kenapa? Karena itu tadi mereka menganggap bahwa semua urusannya adalah urusan perusahaan pest control. Bukan seperti itu seharusnya. Tapi ada proses pengendalian hama yang namanya sanitasi, kebersihan, menutup titik masuk, inspeksi rutin. Itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya perusahaan pemilik fasilitas. Nah, jadi kalau pengen berhasil melakukan pengendalian hama terpadu, harus lakukan kerjasama dengan baik. Karena memanage lingkungan penting, praktek pencegahan penting itu gerbang utama. Nah, maka kesimpulannya Bapak Ibu, pendekatan PHT adalah pendekatan terbaik. Jadi kalau orang bicara apa sih juaranya metode, enggak ada. Tetapi yang ada adalah semua strategi harus dikombinasikan. Nah, keberhasilan PHT sangat bergantung kepada siapa? Keberadaan tenaga yang kompeten. Baik yang internal, pest control internal yang dibentuk di dalam perusahaan itu, pemilik bisnis itu, maupun dengan perusahaan pengendali hama. Itu harus kompeten. Ya, karena ada banyak perusahaan pengendali hama, tenaganya nggak kompeten.
punya sertifikat tetapi tidak memiliki pemahaman dengan baik. Ilustrasinya seperti orang punya SIM tapi dia nggak bisa ngelola kendaraan dengan baik. Itu realita yang ada. Maka harus mau melakukan tadi proses menambah pemahaman tentang apa? Tentang biologi hamanya. Karena hama banyak sekali dan itu makhluk hidup harus dipelajari. Lalu metode di dalam PHT apa saja? Bahkan kalau di industri farmasi regulasinya sudah dipelajari karena semuanya akan diperiksa ya. Nah, melalui apa kompeten? Tentu namanya knowledge atau skill dibangun dari pelatihan. Ya, karena kalau sekolah lama Bapak Ibu. Kalau kita mau semuanya dari sektor formal ya waktu tenaga sudah banyak terbuang. Maka paling tidak melalui training atau pelatihan-pelatihan yang diadakan. Karena karyawan dengan kompetensi PHT ini sebetulnya memainkan peran kunci dalam apa? Deteksi dini. Artinya sudah bisa dari awal mendeteksi ini hama apa nih? Kenapa dia bisa masuk? Lalu lakukan pencegahan dan bisa melakukan pengendalian hama yang tidak memakai kimia. Apakah bisa? Bisa, yaitu pengendalian secara fisik, pakai alat, simpan perangkap, atau dia menggunakan lem atau hal-hal lain yang sifatnya fisik, atau pakai UV light trap, itu pengendalian fisik, nggak perlu pakai kimia. Itu bisa dilakukan oleh tim internal di bisnis itu sendiri. Supaya apa? Supaya tidak terlalu tergantung dengan pengendalian yang memakai full pestisida. Karena sekali lagi di industri bisnis farmasi itu sangat ketat. Di industri lain bagaimana? Sama. Kita perlu meninggalkan atau perlu mengurangi ketergantungan yang besar kepada pestisida. Nah, lalu kesimpulan berikutnya adalah perlu dilakukan kombinasi atau upaya dari siapa? Dari pest control internal di perusahaan atau di bisnis itu sendiri dengan eksternal. Supaya apa? Supaya efektif program pengendalian hamanya. Karena yang kita inginkan berhasilnya nggak jangka pendek, tapi jangka panjang. Serta kita menjaga yang namanya regulasi dipatuhi di industri ini. Bapak Ibu ya. Nah, maka call to action-nya adalah yang dilakukannya oleh industri apa? Lakukan evaluasi dari sistem pengendalian hama yang ada. Mana saja yang kurang, mana saja yang harus ditingkatkan, dan harus mulai mengatur mana yang karyawan mana yang ditugaskan sebagai tim pest control internal dan bekerja sama dengan pest control eksternal manakala mendapatkan situasi hama yang saat itu populasinya tinggi sehingga perlu menggunakan pendekatan pengendalian dengan menggunakan bahan kimia atau pestisida. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu bahan diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya dan mungkin kita bisa perdalam di sesi tanya jawab. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Lin atas materi yang telah disampaikan. Nah, tadi materinya adalah tentang pengendalian hama di industri farmasi gitu ya. Jadi banyak disampaikan oleh Dr. Lin peraturan-peraturan yang mewajibkan gitu ya, mewajibkan mengharuskan industri farmasi ini tidak boleh membiarkan hama ada gitu ya di Iya, industrinya. Oke. betul. Nah, mungkin kalau di Zoominar kali ini pembahasannya adalah tentang cuplikan gitu ya di industri farmasi. Nah, Bapak Ibu yang ingin lebih banyak lagi materi disampaikan oleh trainer dari ahli hama yang ingin belajar untuk bisa menjadi pest control atau in-house pest management gitu ya di internal industri Bapak Ibu semua, maka ahli hama memiliki program. Salah satunya adalah IPMM atau Integrated Pest Management Mastery. Nah, di sana nanti Bapak Ibu semua bisa belajar. Materinya itu sangat detail. Per hama nanti akan dibahas oleh trainer ada Dr. Lin serta Bapak Profesor Intan Ahmad PhD. Oke, nah yang kemarin mungkin belum sempat
join ya, karena ada kendala satu dan lain hal, maka IPMM akan diselenggarakan setiap bulannya. Di bulan ini juga akan ada juga gitu ya pada tanggal 18 sampai 19 Maret. Ini infonya juga sudah di-share oleh admin di link yang sudah dikirimkan, bisa di copy. Nanti apabila ingin mendaftar bisa menghubungi ke admin ahli hama Bapak Ibu semua. Oke, dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan ada sesi diskusi. Untuk itu, Bapak Ibu semua bisa dipersilahkan ya menuliskan pertanyaan di kolom chatnya. Nanti silahkan menuliskan nama, kemudian industrinya apa, lalu baru pertanyaan. Seperti itu. Saya persilahkan. Nah, sebelum itu, sambil menunggu Bapak Ibu semua menuliskan pertanyaan di kolom chat, kita akan melihat terlebih dahulu highlight dari Integrated Pest Management Mastery yang telah diselenggarakan. Untuk itu, saya izin mohon dibantu untuk tim bisa share highlight dari Integrated Pest Management Mastery. Lebih total kerugian makanan akibat hama itu sekitar 50% kerusakannya. Produk apapun yang ada di gudang itu tetap berpotensi hama itu bisa masuk. Apalagi tadi tikus itu kan dia segala macam bisa dirusak. Sudah digunakan dengan dosis yang biasanya membunuh dan tidak membunuh, itu perlu dicurigai sudah resisten organisme itu. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi pestisida itu tidak selalu membunuh, mencegah. Nah, ini lalat rumah juga. Ini dahsyat data tentang lalat rumah. Dahsyatnya se-Indonesia ini. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPNI yang diadakan oleh platform Al-Hama, yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidangnya. Profesor Intan, Dr. Lin, atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli hama. Baik, itu tadi highlight dari program training online yang diselenggarakan oleh ahli hama yaitu Integrated Pest Management Mastery. Nah, Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak lagi tentang hama, kemudian ada juga studi kasus, dan tentunya bisa diikuti oleh semua industri, Bapak dan Ibu semua, gitu ya. Baik itu dari industri farmasi, lalu food and beverage, kemudian perhotelan, semua industri bisa ikut gitu ya di pelatihan Integrated Pest Management Mastery, kemudian juga dari Bapak Ibu yang berasal dari industri pest control gitu ya, sebagai pengendali hama untuk menambah wawasan kembali tentang pengendalian hama itu bisa juga join di Integrated Pest Management Mastery seperti itu. Kita akan membahas secara tuntas selama 2 hari bersama dengan Prof. Intan Ahmad PhD dan juga Dr. Lin. Oke, baik. Untuk itu, kita tadi sudah cek highlight. Kemudian ada pertanyaan yang sudah masuk juga nih. Jadi kita akan menuju sesi kedua. Izin Dr. Lin, apakah kita sudah bisa masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab? Akan Oke. saya bantu bacakan ya, Dr. Ya, Lin. ya, oke. Baik, dari yang pertama, dari Bapak Indra Wahyudin. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyudin dari PT MIB, bergerak di bidang industri kosmetik. Nah, bagaimana penanganan untuk luing? Oke, itu tadi pertanyaannya, Dr. Lin. Ya.
Jadi pertama yang harus kita lihat adalah kita harus pelajari hama luwing itu dari mana. Dari mana dia bisa datang. Ya artinya kalau mengendalikannya nggak susah Bapak istilahnya. Kita memakai kalau populasi tinggi ya. Jadi kita prinsipnya kalau populasi tinggi kita bisa melakukan pengendalian menggunakan kimia. Tetapi kita harus lihat apakah kalau kita melakukan pengendalian dengan kimia selesai di situ atau nanti muncul lagi. Maka kenapa harus kita pelajari dari mana? Maka supaya kita tidak bisa menghindari yang namanya investasi baru. Nah, jadi Bapak yang perlu kita coba lakukan dengan pendekatan PHT ya, pendekatan pengendalian hama terpadu adalah kita melakukannya tidak tentang saat itu mengendalikan hama luwing tadi atau jenis hama apapun, tapi kita harus cek dari mana nih dia bisa datang, apa yang menyebabkan, apa yang harus dihindari. Nah, seperti itu. Nah, untuk luwingnya sendiri seperti apa? Kalau jumlahnya tidak banyak, ya pengendaliannya dengan fisik. Artinya bisa dibersihkan dengan alat. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak sekali nih luwingnya, ya Bapak Ibu bisa melihat kombinasi dari metode-metode. Jadi artinya yang kita perlu perhatikan adalah terhadap hama yang muncul, kita memang kendalikan. Tinggal pakai pendekatan, pakai fisik, non kimia kah atau kimia. Itu pilihan. Tapi yang terpenting adalah dari PHT itu harus dicek kenapa dia bisa datang, melalui mana. Apakah ada makanan, apakah ada air yang sumber penarik atau ada tempat perlindungan. Jadi harus dikaji di sana. Nah, seperti itu ya Mbak Indah. Karena pendekatan PHT itu harus main di awal sama ntar di akhir. Kalau tentang luwingnya enggak sulit untuk kita mengendalikan. Yang kita khawatir ini oleh kita dikendalikan nanti muncul lagi. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Indah gambaran. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Indra. Baik, baik. Sudah terjawab untuk pertanyaannya dari Bapak Indra ya. Nah, karena di seminar ini kita ada batasan gitu ya, Bapak Ibu peserta semua, kita membuka 5 pertanyaan saja. Jadi ini sudah ada pertanyaan yang dituliskan, maka kita akan berdiskusi di 5 pertanyaan yang sudah dituliskan terlebih dahulu gitu ya. Baik, setelah dari Bapak Indra, ada Bapak Takdir. Bapak Takdir Nurmadi sebagai konsultan lingkungan. Pertanyaannya adalah GMP apakah bisa dilakukan oleh pihak ketiga, baik yang disatukan dengan cleaning service atau khusus atau wajibnya secara internal, secara regulasinya seperti apa? Seperti itu. Jadi yang terpenting adalah untuk regulasi-regulasi apakah itu di GMP atau di WHO atau mengutip dari FDA adalah bagaimana pengelola bisnis itu bisa memastikan di lingkungan bisnis tersebut mematuhi regulasi yang ada. Nah, tentang pembebanan kepada pihak ketiga, misalnya cleaning service-nya dari pihak ketiga, lalu bekerja sama dengan perusahaan pest control luar pihak ketiga. Sementara pengelola fasilitas tidak ada yang paham. Nah, ini baiknya adalah tadi perusahaan-perusahaan di luar negeri itu sudah terbiasa untuk pemilik bisnis mempunyai tim, membentuk tim internal atau pest control internal. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang tidak bisa semuanya kepada pihak mitra. Karena pihak mitra itu tetap ada keterbatasan, mereka tidak punya akses yang luasa terhadap fasilitas di bisnis tersebut. Jadi pertanyaan di Pak Takdir apakah bisa membebankan pada pihak ketiga? Bisa, tapi sebagian. Tapi si pengendalinya, pemilik program PHT-nya, alangkah baiknya adalah dari pemilik bisnis itu sendiri. Karena dia yang punya kuasa untuk daerah mana yang rentan, daerah mana yang ini, memastikan metode mana yang aman. Kalau mitra kan mereka sesuai request saja.
pengetahuannya tidak sebanyak orang yang memiliki fasilitas. Nah, mungkin seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya yang disampaikan oleh Pak Takdir. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari Dr. Lin. Setelah Bapak Takdir, kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Oh, ini Bapak Indra Wahyudin. Ini tadi sudah ya di awal yang pertama. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Kuncoro. Kuncoro Jati Kusuma. Saya Jati, bagian sanitasi lingkungan. Izin bertanya, apakah pemasangan live trap tikus boleh dilakukan setiap hari dan bagaimana cara menghilangkan bekas bau tikus di live trap tikus? Ya. Jadi yang pertama perlu kita pahami namanya pengendalian hama itu tidak boleh berhenti. Nah, karena harus berkesinambungan, maka itu pentingnya bagi pemilik bisnis harus punya tim sendiri, tim pengendali atau tim pest control sendiri, karena harus berkelanjutan. Nah, sekarang balik kepada pertanyaan Bapak, apakah pemasangan trap ini untuk tikus harus dilakukan terus? Iya, karena tikus itu bisa jadi di dalam udah berkurang muncul lagi yang baru. Karena tikus itu termasuk hama yang merajai dimanapun kondisinya itu banyak Bapak Ibu. Karena memang kita menyediakan apa yang disukai tikus. Artinya tidak boleh berhenti Pak, harus terus dilakukan. Tapi dievaluasi, jangan sampai kita diangkat semua, dibersihkan perangkap-perangkapnya, tidak dilakukan pengendalian, nanti muncul lagi tikusnya. Karena mereka tuh jumlahnya di luar sana udah jutaan, tinggal mana aja tempat yang menarik dia datang. Artinya kita harus waspada terus, harus dilakukan pengendalian, pencegahan terus menerus. Makanya kenapa penting di fasilitas itu punya tim internal sendiri supaya jangan tergantung kepada pihak eksternal 100%, harus dikombinasikan. Nah, jadi lakukan terus Pak. Nah, sekarang persoalannya Bu, baunya bagaimana? Nah, sekarang urusan bau itu kan urusannya ke manusia. Nah, kita selalu ada skala prioritas. Skala prioritas itu kita membersihkan apa dulu? Oh, hamanya dulu, udah hamanya. Kalau bau apa yang harus bisa dihandle? Itu hal yang terkait dengan rasa nyaman. Banyak cara apa untuk menghilangkan bau itu. Tapi yang penting tujuan utamanya si hama tikus itu terkendalikan nggak sama si perangkap tersebut. Efektif nggak gitu. Itu yang harus dibuat catatan-catatan. Kalau misalnya pemasangan perangkapnya tidak tepat sasaran, salah tempat, tidak diperiksa dulu di mana mereka datang, percuma Pak, banyak juga. Nah, jadi lakukan berbagai macam metode, termasuk pemasangan perangkap sebagai salah satu contoh pengendalian fisik atau yang non kimia. Semoga bisa membantu ya Pak. Jadi tikus tuh kitanya nggak boleh nyerah Pak. Kalau kitanya nyerah, tikusnya datang lagi. Mungkin saat itu kita berhasil ya untuk tikus yang saat itu. Tapi tikus baru udah siap mengintai kalau kitanya lengah. Mungkin seperti itu ya. Semoga bisa menjawab Pak. Pertanyaan dari Pak Jati ya. Baik, ya betul sekali. Tadi pertanyaan dari Bapak Jati. Nah, apabila Bapak Jati membutuhkan informasi lebih detail lagi tentang bagaimana pengendalian hama tikus, kemudian bioekologi tikusnya, metode apa saja, nah itu akan dibahas juga menjadi salah satu materi di Integrated Pest Management Mastery. Tidak hanya tikus, tapi juga akan ada pembahasan hama nyamuk, lalat, kecoa, semut. Nah, itu akan dibahas selama 2 hari karena banyak sekali yang harus didalami gitu ya untuk pengendalian hama sendiri, betul ya Dokter Lin? Betul, betul. Jadi di Zumina ini waktunya terbatas, tapi tentu kita coba memberikan prinsip-prinsip dasar. Tapi kalau ingin mempelajari lengkap, ya tentunya kita belajarnya waktunya yang cukup panjang, yang memang kami sudah membuat silabus lengkap untuk training mengenai hama. Siapapun bisa ikut, nggak harus lulusan biologi atau pertanian, semua bisa ikut dan bisa langsung dipraktekkan dengan silabus yang lengkap yang disusun 2 hari, yang memang program ahli hama sudah membuat programnya secara lengkap dan clear
lengkap dan ya semuanya bisa memahami apa ilmu-ilmu yang disampaikan dan oleh pakarnya gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di internet ya banyak Bapak Ibu, tapi apakah tervalidasi dengan baik? Nah itu tentu kita belajar kepada ahlinya itu akan lebih baik, terutama untuk kasus-kasus bisa dibahas gitu dengan lengkap karena realita di lapangan tentu akan berbeda-beda. Begitu ya Mbak Indah. Ya, oke baik. Nih, ini ada juga pertanyaan berkaitan dengan IPMM. Izin bertanya, Dr. Lin, dalam pelatihan IPMM, apa saja materi yang akan dibahas? Apakah ada studi kasus atau praktik yang dapat langsung diterapkan di industri farmasi? Ya, Oke. betul. Jadi materi yang tadi saya sampaikan silabusnya dibuat lengkap Bapak Ibu tentang hama-hama yang ada di urban dan di industrial di sektor bisnis manapun. Kita harus pelajarinya detail mulai dari biologi hama, hamanya tadi banyak sekali, gitu ya, baik dari macam-macam serangga yang jadi hama, mau terbang, mau merayap, juga dari kelompok tikus, karena itu dia bukan serangga tapi dari mamalia yang memang perlu mendapat perhatian khusus karena daya rusaknya tinggi. Nah, setelah kita mengenal hamanya, tentu kita akan pelajari premisis atau lingkungan apa sih yang membuat mereka tuh gampang sekali berkembang biak. Kok di tempat yang A tidak sebanyak di tempat B, atau sebaliknya yang mana mereka ibaratnya site spesifik tergantung lokasi. Tapi sayangnya si hama ini tidak mengetahui batas-batasan teritori. Artinya kalau di suatu tempat, misalnya restoran A, dia melakukan PHT dengan baik, lalu restoran B yang di dekatnya tidak melakukan PHT dengan baik. Apakah restoran aman? Tidak, karena bisa aja datang. Kenapa bisa datang? Karena namanya restoran di situ ada makanan, ada air, pasti ada barang-barang yang menumpuk. Nah itu kita jadi kacau lagi programnya. Makanya harus semua memiliki pemahaman yang lengkap tentang pentingnya pengendalian hama karena saling bersinggungan satu sama lain, saling berkaitan, nggak bisa egois-egoisan gitu karena si hama tidak kenal apapun, dia akan lintas aja, akan datang aja. Nah, nanti setelah kenal hamanya, lalu lingkungannya, kita pelajari metodenya apa. Karena tidak hanya tentang pestisida, tidak hanya tentang semprot-semprot, gitu ya. Yang kita pemahaman di Indonesia yang namanya pengendalian, namanya pest control, pasti urusannya semprot-semprot itu terlalu kecil. Dan itu pun di industri seperti rumah sakit, makanan, lalu industri farmasi tidak sembarangan itu bisa dilakukan metodenya. Maka dipelajari berbagai macam metode. Dan studi kasus, betul karena tadi kasus hama di satu tempat tentu akan berbeda kondisi di tempat lain sehingga pada saat kita melakukan proses pelatihan kita bisa berbagi informasi. Jadi nanti pengalaman yang A divalidasi oleh pakarnya, ahlinya, nanti bisa menjadi pengetahuan bagi semua. Apakah bisa langsung diterapkan? Bisa. Ini ilmu praktis. Beda Bapak Ibu kalau kita modelnya riset. Riset itu panjang jalannya dan sudah ada jalur di akademisi. Tapi kalau di bisnis kita mainnya adalah bagaimana bisa langsung dipraktekkan. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya bisnis pengen punya pest control internal, bisa kita bentuk gitu. Lalu kepada perusahaan pengendali hama, para pegawai pest control pengen dapat pengetahuan yang cukup karena namanya juga perusahaan pest control, bidang jasanya adalah pengendalian hama harus lebih tinggi pengetahuannya, harus lebih paham teknologi yang terbaru. Nah, itu bisa dengan belajar melalui pelatihan-pelatihan. Jadi jangan sampai punya SIM tapi nggak bisa mengelola kendaraan dengan baik. Nah, jadi tidak hanya tentang sertifikat, punya sertifikatnya, tapi saat memberikan audiensi komunikasi kepada klien kurang bisa cakap karena kurangnya pengetahuan dan skills. Nah, mungkin seperti itu di harapan atau tujuan program IPMM, Training Integrated Pest Management Mastery, gitu Bapak Ibu yang digagas oleh ahli hama. Oke, seperti itu ya Mbak Indah. Oke, baik. Nah, tadi pertanyaan dari Bapak Agus menutup sesi diskusi dan tanya jawab pada Zoominar Ahli Hama siang sampai sore hari ini. Nah, karena tadi ada pertanyaan, apakah ada studi kasus, sudah disampaikan bahwa akan ada studi kasus dari real ya, kasus real yang terjadi. Dan juga karena
trainer dari ahli hama, Prof. Intan serta Dr. Lin ini juga mendampingi beberapa perusahaan gitu ya di Indonesia dalam hal pengendalian hama, maka kasus-kasusnya ini sangat-sangat nyata gitu ya terjadi dan juga Prof. Intan dan Dr. Lin sudah membantu banyak perusahaan untuk mensukseskan program Integrated Pest Management Mastery bagi perusahaan di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang ingin join, yang sebelumnya mungkin ada kendala, maka bulan ini kita akan adakan lagi pada tanggal 18 sampai 19 Maret 2025, hari Selasa dan Rabu. Oke, dari tim ahli hama, admin juga sudah share di kolom chat. Bapak Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu, konsultasi terlebih dahulu, dipersilahkan juga gitu ya. Ada diskon early bird nih dari 3.500.000 menjadi 2.500.000. Oke, baik. Untuk menutup sesi Zoominar siang sampai sore hari ini, apakah ada closing statement dari Dr. Lin? Bila ada, saya persilahkan Dr. Lin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan terhadap waktu yang diluangkan untuk kita selalu memberikan perhatian bagaimana pengendalian hama ini menjadi sesuatu yang penting sebagai rangkaian dari kegiatan operasional bisnis. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membekali karyawannya atau juga pemilik bisnis tentang pengetahuan mengenai hama dan berbagai macam pengendaliannya dan juga bisa berbagi kasus-kasus hama yang terjadi di tempatnya. Oleh karena itu, bagi pemilik bisnis segera untuk membentuk tim pest control internal di tempat bisnisnya karena itu adalah cara yang paling efektif agar pengendalian hamanya selalu bisa dilakukan secara berkelanjutan terus-menerus dan bagi perusahaan pengendali hama karena tugasnya adalah mengendalikan hama secara kimia, maka bekali pengetahuan dan tingkatkan skill serta teknologi terkini bagaimana mengendalikan hama. Mungkin seperti itu, dengan mengendalikan hama sebetulnya menyelamatkan bisnis yang dikelola dengan energi yang sangat besar. Mungkin seperti itu Mbak Indah, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan oleh Pest Expert Dr. Lin pada sesi Zoominar siang sampai sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, peserta Zoominar Ahli Hama, Bapak dan Ibu semua. Nah, kita akan kembali lagi tentunya di program-program Ahli Hama, ada IPMM, in-house training, dan lain sebagainya. Kemudian juga Zoominar setiap hari Jumat kita bisa berjumpa. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengirim stafnya atau business owner, selaku business owner sendiri ingin mengikuti IPMM, maka juga bisa mendaftar dari sekarang. Baik, Bapak Ibu, ada link juga apabila membutuhkan sertifikat untuk seminar hari ini. Terima kasih, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, warahmatullahi selamat wabarakatuh. beraktivitas, Ya, terima kasih. dan sampai jumpa kembali.